Halo semuanya, kali ini kita akan bahas mengenai pengantar komunikasi organisasi. Jadi silakan disimak dengan baik-baik. Kalau misalnya terlalu cepat, penjelasannya nanti bisa ditanyakan di kelas. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah apa sih definisi dari komunikasi ini? Nah, definisi komunikasi itu adalah merupakan proses pengiriman pesan yang di mana pesannya itu disampaikan oleh komunikator sebagai yang berbicara, kemudian diterima oleh komunikan atau yang mendengarkan, yang di mana pesan ini disampaikan dengan simbol-simbol yang memiliki arti, di mana tentu saja akan terjadi yang namanya pertukaran informasi. Pertukaran informasi ini gunanya agar bisa saling mengerti satu sama lain antara dua orang atau lebih. Nah, kemudian ada definisi si organisasi sendiri. Dalton mengatakan bahwa sebetulnya organisasi ini adalah suatu kelompok orang yang dapat disamakan dengan menyumbangkan usaha mereka tercapainya tujuan-tujuan. Pasti ditanyakan, kalau misalnya seperti itu, apa sih yang membedakan dengan komunikasi organisasi? Karena komunikasi organisasi juga kan sama gitu ya, terdiri dari orang-orang dalam suatu kelompok yang dimana sama-sama mereka menyumbangkan suatu ide, gagasan untuk bisa tercapainya tujuan-tujuan. Nah, yang membedakan sangat sederhana antara komunikasi organisasi dengan komunikasi kelompok adalah struktur organisasinya. Kalau misalnya dalam komunikasi kelompok, tentu kita itu bisa saja tanpa ada garis informasi yang jelas. Jadi bawahan ke atasan bisa secara direct atau langsung, begitupun juga sebaliknya. Namun ini akan sangat berbeda ketika kita berkomunikasi dengan menggunakan komunikasi organisasi, di mana ketika kita ingin menyampaikan ide, gagasan, pendapat, kritik kepada atasan itu tidak bisa langsung. Ada tahapan-tahapan atau garis koordinasi yang harus dilewatkan terlebih dahulu sehingga informasi yang ingin kita sampaikan kepada atasan kita mungkin akan memakan waktu lebih lama dibandingkan ketika kita berkomunikasi dalam sebuah kelompok. Seperti itu. Next, nah di sini ada yang namanya matriks konsep komunikasi dalam organisasi. Di sini ada beberapa narasumber, yang dimana sumbernya adalah para ahli yang mengatakan bahwa terdapat nih batasan-batasan konsep gitu ya dalam komunikasi organisasi tersebut. Yang pertama, kalau menurut Kretner dikatakan bahwa sebetulnya komunikasi organisasi ini merupakan pertukaran informasi antara pengirim dan penerima gitu ya, di mana nanti dihasilkannya sebuah persepsi, kemudian ada makna antar individu yang terlibat, kemudian juga selain itu berisi elemen-elemen yang berurutan. Jadi kalau Krinet mengatakan bahwa nggak bisa nih kalau kita berkomunikasi itu lengkap gitu. Jadi memang harus sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Dalton. Next, yang kedua, Kate Davis dan John W. Nordstrom mengatakan bahwa sebetulnya komunikasi dalam organisasi ini adalah cara menyampaikan gagasan, fakta atau pikiran dan perasaan kepada orang lain gitu ya. Nah, di mana ini ada jembatan nih di antara orang-orang sehingga dapat berbagai hal yang mereka rasakan. Jadi eh, Kate berpikir bahwa ketika orang-orang ada dalam sebuah organisasi, maka mereka ini adalah bertujuan untuk menyampaikan gagasan, fakta, dan perasaan mereka satu sama lain gitu ya, sehingga bisa menjadi jembatan antara komunikasi individu dengan komunikasi organisasinya. Nah, ini berbeda lagi dengan Dirk Torrington. Dia mengatakan bahwa sebetulnya kalau misalnya kita berkomunikasi dalam organisasi, itu sebetulnya adalah
merupakan satu refleksi gaya kepribadian serta bagaimana persuasif gitu ya. Persuasif itu artinya membujuk, kemudian serta bagaimana nih caranya supaya bisa melakukan negosiasi kepada audiensnya. Nah, beda lagi dengan Kotler dan James, dia mengatakan bahwa sebetulnya dalam komunikasi organisasi ini terdapat hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian. Nah, pengendalian ini tuh seperti apa ya? Pengendalian ini merupakan satu motivasi atau pengungkapan emosional dan informasi. Jadi, sebetulnya orang-orang yang terdapat dalam sebuah organisasi itu tentu saja ingin dapat termotivasi ketika dia masuk dalam organisasinya dan juga dapat mengungkapkan secara emosional informasi yang didapatkannya seperti itu. Nah, kemudian kalau menurut Davis dan Nordstrom, ini sama hampir tadi ya ada yang nomor 2, nomor 5 sama nomor 6 itu tadi sama dengan yang sebelumnya. Kita lanjut menurut Carpenter. Nah, menurut Carpenter dikatakan bahwa komunikasi ini kan kalau misalnya dalam sebuah organisasi sebetulnya merupakan perpindahan dan pemahaman makna antara anggota-anggota. Jadi kan kita ini nggak bisa hidup secara individual, tapi kita juga hidup berkelompok dan hidup berorganisasi. Di mana ketika kita berada dalam satu lingkup organisasi, maka secara tidak langsung informasi yang kita miliki itu ingin dipahami oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga mendapatkan yang namanya mutual understanding. Nah, kalau misalnya sudah terjadi yang namanya mutual understanding, artinya tujuan kelompok atau organisasinya bisa dicapai bersama-sama. Karena kenapa? Karena informasi yang diterimanya juga sudah sama gitu ya. Maksudnya sama-sama ini tuh sama-sama dipahami, sama-sama dimengerti, dan juga akan meminimalisir yang namanya konflik dalam organisasi tersebut. Next, terus apa sih yang digunakan media komunikasi dalam organisasi? Nah, ada dua tipe utama dari media komunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Jadi kalau misalnya dalam komunikasi organisasi, penting rasanya dilakukan komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal itu satu, pasti harus selalu tatap muka. Nah, tatap muka ini bisa secara person to person atau menggunakan media, misalnya Zoom, Jimmy, video call, dan lain sebagainya. Kemudian ada lisan. Lisan adalah kata-kata atau yang disampaikan oleh mulut kita, informasi yang disampaikan. Juga tulisan. Banyak yang salah paham jika tulisan itu masuk komunikasi nonverbal. Tapi nyatanya komunikasi tulisan itu merupakan komunikasi verbal. Nah, kemudian apa nih yang paling penting dalam komunikasi organisasi? Selain komunikasi verbal, yang paling penting adalah komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini tentu itu terkait dengan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya. Atau biasa kita kenal dengan body language. Nah, dalam komunikasi organisasi, tentu saja kita harus menjaga body language kita supaya tidak disalahpahamkan oleh orang-orang yang berada dalam organisasinya. Misal nih, saya nih nggak berniat untuk apa? Untuk nada bicaranya tinggi, atau saya tuh nggak bermaksud untuk tidak senyum, tapi memang misalnya muka saya seperti ini. Nah, itu masuk ke dalam komunikasi nonverbal karena kan orang tidak tahu gitu ya, apakah eh, kamu nggak senyum itu memang karakternya seperti itu, atau justru memang sedang tidak menyukai orang lain. Nah, itu tolong dibedakan mana yang termasuk komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Next, kita lanjut.
ada pemilihan media itu sendiri. Nah, pemilihan media ini biasanya berdasarkan pada interaksi kekayaan informasi dan kompleksitas dari problemnya. Jadi, kalau misalnya kita mau pilih media, kita lihat dulu nih, seberapa kompleks sih, seberapa sulit sih untuk mendeliver atau mengirimkan pesan kepada komunikan kita atau audiens kita gitu ya. Makanya kenapa Richard Dove dan Robert Langers mengatakan bahwa sebetulnya orang yang membawa informasi atau biasa disebut dengan komunikator itu memiliki 4 hal gitu ya. Satu adalah umpan balik. Umpan balik itu ketika kita berbicara dengan orang lain, kemudian apa ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, terus kita tidak punya feedback gitu dari orang lain, apakah orang ini paham nggak ya apa yang disampaikan, orang ini mengerti nggak ya apa yang disampaikan. Nah, kalau umpan balik atau feedback ini tidak diterima, maka otomatis kita harus pikirkan lagi nih, apakah sudah sesuai atau belum ya informasi yang kita sampaikan seperti itu. Ataukah dimengerti atau tidak ya informasi yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya eh, ada yang disebut dengan saluran. Nah, saluran itu adalah media yang dipilih. Saat ini berbagai macam media sudah banyak ya. Ada media internet, media messenger, kemudian juga telepon juga bisa melakukan video call gitu ya. Selanjutnya ada pemilihan medianya adalah personal dan impersonal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan personal? Personal itu adalah informasi yang disampaikan secara langsung. Sedangkan kalau misalnya komunikasi eh, personal itu lebih kepada apa ya, kata yang tidak bersifat pribadi atau tidak berkaitan dengan seseorang gitu ya. Misalnya apa ya? eh, Impersonal itu sesuatu yang mm, tidak berhubungan secara personal. Kalau personal itu kan membicarakan tentang diri kita sendiri. Impersonal itu tidak membicarakan personal kita, tapi digambarkan itu seolah-olah personal kita seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya sumber bahasa. Sumber bahasa ini juga penting kalau dalam komunikasi ada organisasi perlu disimak gitu ya. Apakah mayoritas dalam organisasinya itu adalah orang-orang yang misalnya beda suku gitu ya, atau satu suku atau seperti apa. Makanya harus memiliki satu sumber bahasa yang sama supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi. Jika terjadi yang namanya miskomunikasi, maka otomatis kalau misalnya seperti itu tidak akan terjadi yang namanya mutual understanding. Padahal dalam komunikasi organisasi perlu adanya mutual understanding supaya tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman. Next, ada 7 unsur dalam proses komunikasi. Ini paling penting sekali. Yang pertama, jelas dalam proses komunikasi itu pasti ada yang namanya pengirim, yang tadi disampaikan di awal. Kalau pengirim itu adalah komunikator. Kemudian ada encoding. Encoding ini adalah penyandian. Nah, encoding itu seperti apa ya? Ketika kita mengirimkan pesan kepada seseorang, ketika kita berbicara, pasti kan gestur tubuh kita juga kalau bilang oke kan tangan kita langsung ngangkat jempol ke jari gitu ya, atau misalnya kita melambaikan tangan artinya goodbye, goodbye gitu ya, itu kan merupakan satu penyandian. Setelah itu ada pesan yang disampaikan. Nah, pesan-pesan ini merupakan informasi utama yang ingin disampaikan atau dikirim kepada komunikan kita atau audiens kita. Kemudian salurannya, nah saluran itu juga dipilih apakah mau menggunakan sosial media, messenger, email, kemudian juga tatap muka langsung, meeting, rapat, dan lain sebagainya. Itu adalah saluran. Nah, kemudian ada yang disebut penerima. Penerima ini adalah si komunikator. Komunikan, sorry ya. Kalau misalnya yang mengirim pesan itu disebut dengan komunikator, orang yang menerima pesannya adalah komunikan.
Ketika si komunikan sudah menerima pesan dari si komunikator, pasti komunikan ini akan menafsirkan gitu ya. Wah, kira-kira nih, oh maksudnya dia itu hari ini nggak masuk. Sedangkan menurut komunikator itu jamnya diganti gitu ya, bukan tidak masuk tapi jamnya diganti. Tapi ya balik lagi, ternyata salah paham dari pihak penerimanya. Nah, penafsiran yang salah paham ini akan memberikan umpan balik kepada si komunikator. Contoh, ketika orang mengatakan, kan kalau orang Sunda bilang tuh taraje ya, taraje itu adalah tangga gitu. Tapi kan kalau orang Betawi itu menafsirkannya entar aja gitu, maksudnya entar aja gitu. Itu kan satu hal umpan balik yang diterima kepada komunikator bahwa, hah, kok entar aja? Sedangkan kan saya lagi nanya Taraje gitu. Taraje itu tolong ambilin tangga gitu. Ternyata kan ada miskomunikasi. Nah, penafsiran inilah yang pada akhirnya nanti dapat memicu yang namanya miskomunikasi. Jadi pastikan ketika berbicara dalam sebuah organisasi, pesan yang disampaikan itu sangat clear. Karena jika tidak clear, maka otomatis itu akan berpengaruh terhadap umpan balik yang diterima. Apakah jadi miskom atau tidak jadi miskom gitu. Miskom itu artinya miscommunication ya atau salah paham. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah kemampuan komunikasi. Pada kemampuan komunikasi ini biasanya berdasarkan kepada kemampuan individu. Ada orang yang gampang banget berkomunikasi, ada orang kayaknya susah banget berkomunikasi, mau menyampaikan pendapat atau gagasan tuh bingung gitu, ngomongnya dari mana. Jadi ada perasaan takut ketika berbicara gitu ya. Nah, sebetulnya setiap orang itu punya kemampuan komunikasi. Namun yang menjadi kendala adalah ada orang yang mau diasah kemampuan komunikasinya, ada orang yang tidak mau diasah kemampuan komunikasinya. Apa sih yang orang yang tidak mau diasah? Biasanya karena faktor minder, tidak percaya diri, kemudian perasaan-perasaan takut lainnya. Makanya kenapa untuk dapat berkomunikasi secara efektif, maka diperlukannya satu, kecakapan dan sifat komunikasi. Kecakapan ini bisa dilatih seiring dengan waktu. Semakin kalian sering tampil depan umum, semakin kalian banyak kesalahan di depan umum, maka semakin kalian juga bisa memperbaiki kualitas komunikasi kalian di kemudian hari. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan. Biasanya seperti ini. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu akan berpengaruh terhadap kondisi keadaan kita. Apakah suasana hati kita sedang tidak menyenangkan, sangat menyenangkan, misalnya sedang bosan, kecewa atau apa, itu akan mempengaruhi faktor-faktor apa? Itu akan mempengaruhi komunikasi kita kepada orang lain. Karena kenapa? Tadi disampaikan di awal menurut salah satu ahli bahwa eh, apa ya, bahwa kalau misalnya seseorang berkomunikasi itu memang terhubung atau berkaitan dengan emosionalnya. Jadi makanya kalau emosional kita lagi bagus nih, biasanya kita bagus aja komunikasinya. Tapi kalau emosi kita lagi nggak bagus gitu ya, maka itu juga akan berpengaruh. Nah, kemudian ada individu-individu yang terlibat dalam interaksi. Biasanya kita cek dulu nih, siapa orang-orang yang di dalamnya gitu. Apakah individu-individu ini bisa diajak komunikasi satu sama lain? Kalau misalnya orangnya nggak menyenangkan, kita nggak nyaman, biasanya komunikasinya akan terbatas. Kalau komunikasi terbatas, biasanya ya informasinya jadi tidak tercapai, sehingga ini perlu dilihat gitu ya, kalau komunikasinya itu seperti apa. Apakah orang yang nyaman diajak berbicara atau orang yang ketika kita berbicara dengan dia itu malah jadi makin ribut misalnya kayak gitu. Ini harus dicek kembali. Next, nah kemampuan apa ya
komunikasi ini ada 5 gaya gitu ya. Ada yang disebut dengan asertif, kemudian agresivitas, non asertif, komunikasi verbal, dan mendengarkan secara aktif. Paling sulit dalam komunikasi adalah untuk membangun yang namanya mendengarkan secara aktif. Karena kenapa? Semua orang rasanya pengen didengerin gitu ya. Karena saking inginnya didengerin, pada akhirnya kita lupa gitu ya bahwa orang lain juga berhak berbicara dan kita yang mendengarkan. Mendengarkan aktif itu artinya kita nggak sibuk dengan main handphone, kita nggak sibuk misalnya melakukan aktivitas lain, tapi benar-benar kita mendengarkan lawan bicara kita. Nah, ini beberapa kemampuan gaya komunikasi ya. Yang pertama adalah gaya asertif gitu ya. Gaya asertif ini adalah mengekspresikan perasaan dan harga diri. Jadi tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi asertif itu ya kita apa ya? Kalau zaman sekarang tuh mungkin lebih disebutnya positive vibe gitu ya. Di mana positive vibe-nya itu memang apa ya, positive vibe-nya itu memang supaya orang lain itu tertarik dengan kita tanpa mengambil keuntungan gitu. Kemudian ada gaya agresif. Nah, kalau agresif ini gimana caranya supaya orang itu mau ngikutin maunya kita, suka nggak suka, supaya orang lain itu satu, misalnya jadi respect ke kita. Dua, selain respect misalnya orang jadi hormat gitu ya, orang jadi mau melakukan apapun yang kita mau. Nah, itu yang disebut dengan gaya agresif. Nah, sedangkan gaya non asertif itu adalah biasanya dilakukan dengan sesuatu yang berhubungan dengan takut, kemudian apa ya, perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, kemudian memberikan keuntungan tidak adil bagi orang lain. Nah, biasanya sesuatu hal ini dilakukan berdasarkan apa ya? Kalau yang non asertif itu ya dia pada akhirnya gaya komunikasinya itu tidak bisa memimpin gitu ya. Selain tidak bisa memimpin juga dia merasa ketika ingin menyampaikan pendapatnya, dia punya satu kekhawatiran atau ketakutan tersendiri. Aduh, saya kalau ngomong kayak gini nyakitin orang lain nggak ya? Aduh, saya kalau ngomong kayak gini orang mau nggak ya? Jadi kekhawatiran-kekhawatiran ini yang pada akhirnya membuat seseorang tidak bisa berkembang gitu. Nah, ini ada 3 tadi ya. Ada asertif, agresif, non asertif. Ini ada pengertiannya. Kemudian pola perilaku nonverbalnya juga bisa dilihat gitu ya. Bahasa tubuhnya seperti apa, baik itu pola perilakunya. Kalau misalnya agresif tuh biasanya dia sambil ngelotot apa ya? Agresif itu mungkin lebih menekan gitu. Biasanya dia akan melotot gitu ya. Terus menunjuk jari, menginterupsi ya. Dia lebih, kalau zaman sekarang tuh dibilangnya lebih bossy gitu ya. Jadi lebih bossy itu ngerasa bahwa dia bisa segalanya gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya orang-orang yang non asertif, biasanya dia lebih mudah ditindas dalam organisasi karena dia penakut, kemudian dia juga tidak bisa menatap lawan bicaranya, kemudian juga dia punya apa ya, kekakuan-kekakuan ketika berkomunikasi gitu ya, misalnya AE gitu ya, atau misalnya sibuk mainin tangan, mainin rambut, kemudian juga nggak mau lihat audiensnya, biasanya fokus aja dengan apa yang ada di depan matanya. Nah, sedangkan kalau pola perilaku verbalnya ini ya ada asertif itu misalnya saya, kami. Jadi asertif itu lebih merangkul gaya komunikasinya dibandingkan yang lain. Kemudian kalau misalnya agresif, biasanya lebih narsistik ketika melakukan komunikasi verbal. Selain narsistik juga biasanya ada intimidated atau intimidasi di dalamnya. Sadar nggak sadar sebenarnya dia sedang mengintimidasi atau mempush kita untuk melakukan apa yang dia mau. Sedangkan kalau yang non asertif biasanya sih dia akan lebih cuek, akan lebih masa bodoh. Yang penting dia tidak terlibat masalah. Kemudian apa ya? Ya hal-hal seperti itulah. Itu yang biasa dilakukan oleh si non asertif. Nah, si kemampuan komunikasi ini biasanya dapat diperbaiki dengan mencoba lebih asertif gitu ya.
di mana asertif ini kan tadi dikatakan membujuk ya dengan positif vibe-nya. Di mana dapat menggunakan elemen satu, dia ini mampu mendeskripsikan gitu ya apa yang menjadi keinginannya atau harapan organisasinya. Yang kedua, dia mampu mengekspresikannya. Jadi dia nggak pura-pura ya, kalau misalnya dia ingin mengekspresikan marah ya dia akan marah gitu. Tapi kalau misalnya dia mengekspresikan sedih atau bahagia dia akan mengekspresikan seperti itu. Kemudian juga lebih berempati tentunya, dia lebih sadar dengan kondisi orang lain. Jadi kalau misalnya orang lain nggak bisa, pasti dia akan bantu supaya orang lain sama-sama bisa dan bisa berjalan bareng gitu ya. Sedangkan kalau yang agresif tentu sangat tidak sama sekali. Kalau yang non asertif justru pengennya diajak terus gitu ya. Nah, kemudian selain berempati, menetapkan dan memberikan petunjuk. Nah, menetapkan dan memberikan petunjuk ini lebih kepada harus jelas nih tujuannya berorganisasi itu seperti apa. Harus jelas nih kita itu sebagai rekan dalam organisasi atau misalnya kita sebagai orang yang ada dalam organisasi harus cukup paham itu batasan-batasannya, mana yang dia boleh masuk ranah publik, mana yang tidak boleh masuk ranah pribadi, seperti itu. Nah, next, ada yang disebut dengan komunikasi hierarkis. Komunikasi hierarkis ini adalah pertukaran informasi dan pengaruh di antara anggota organisasinya. Nah, biasanya tidak salah satunya memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan mengevaluasi anggota organisasi lainnya. Jadi mereka akan mikir gitu ya, kira-kira nih ketika saya melakukan pertukaran informasi, apakah ada informasi yang satu sama lain bisa dievaluasi atau tidak gitu. Kalau hierarki itu dia berurutan. Jadi dari informasi yang paling rendah ke piramid yang apa ya? eh, ke yang paling atasnya misalnya anggota, ke ketua, ketua ke divisi, divisi ke ketua pelaksana atau ketua apa gitu ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke pihak dewan. Itu adalah hierarki. Jadi hierarki itu secara berurutan satu sama lain. Sip, materinya sudah selesai. Jadi silakan disimak audionya sama videonya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dimengerti atau kurang jelas, jangan lupa nanti ditanyakan di kelas ya. Terima kasih semuanya.